Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang sedang nonton channel ini diberikan kesehatan selalu, amin ya robbal alamin. Untuk tahapan kedua pelaksanaan TKD dan Korpalues BUMN sudah selesai dilaksanakan mulai tanggal 19 Mei sampai 24 Mei 2022. Semoga teman-teman semua mendapatkan hasil maksimal dan dinyatakan lolos ke tahap selanjutnya. Untuk soal nomor 1, Hana menabung uang sebesar Rp500.000 dengan suku bunga tunggal sebesar 5,5% per tahun yang dibayarkan setiap 6 bulan sekali. Berapakah saldo tabungan Hana jika dia mengambil uangnya setelah 42 bulan? Untuk menentukan saldo tabungan, maka saldo sama dengan modal awal kita, modal awal ditambah dengan bunga, ya, bunga selama jangka kita menabung, jangka waktu kita menabung. Modal awal di sini Rp500.000, ini modal awalnya Rp500.000 ditambah dengan bunga. Jadi bunga kita hitung dulu. Modal awal kita 500.000 modal awalnya, dikali dengan bunga yang diberikan bank yaitu 5,5%, kali 5,5% dikali dengan jangka waktu. Jadi di sini ada jangka waktunya 42 bulan. Nah, selama 42 bulan bunga diberikan setiap 6 bulan sekali. Jadi di sini 42 kita bagi 6 karena setiap 6 bulan sekali kita diberikan bunga. Nanti bisa diganti kalau 12 bulan sekali, maka di sini dibagi dengan 12 ya. Kita hitung dulu, lanjut. Ini biarkan dulu Rp500.000 ditambah dengan, nah kita selesaikan dulu yang perkalian. 500.000 dikali, nah ini kita ubah dalam bentuk pecahan, 5,5 per 100 dikali 7. Nah, 42 bagi 6, 7. Jadi kita diberikan bunga sebanyak 7 kali selama 42 bulan. Nah, ini kita bisa coret. Nah, ini sisa 5.000, ini biarkan Rp500.000 ditambah, nah hasil kali ini 5.000 setelah dicoret nolnya dikali 5,5 dikali 7. Nah, ini biarkan 500.000 ditambah, ini hasil kalinya adalah, kalau sudah dikalikan nanti hasilnya dapat 192.500. Nah, jadi inilah bunga yang diberikan bank selama 42 bulan, 192.500. Jadi saldo terakhir Hana adalah Rp692.500. Ya, inilah saldo tabungan Hana selama 42 bulan dengan bunga 5,5%. Jika nanti soal diganti, misalnya soalnya diganti, misalnya bunganya diganti dengan 2%, misalnya di sini diganti bunganya 2%, maka di sini tinggal diganti 2%. Nah, itu. Kemudian diganti juga misalnya jangka waktunya, bunganya dibayarkan misalnya berapa? Anggaplah 3 bulan sekali, misalnya bank memberikan bunga 3 bulan sekali, maka di sini nanti 42 tidak lagi dibagi 6 tapi dibagi 3. Nah, jangka waktunya. Jadi jangka waktunya dibagi 3. Begitupun bulannya, kalau ini diganti misalnya selama 3 tahun, misalnya 36 bulan,
maka di sini ganti juga 36/3. Gitu ya. Jadi tinggal dihitung sama seperti ini. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Kita lanjut ke soal berikutnya. Kita lanjutkan ke soal nomor 2. Pak Juni meminjam uang sebesar 12 juta rupiah di sebuah bank dengan suku bunga tunggal 6,5% per tahun. Lama pinjaman Pak Juni jika beliau mengembalikan uang pinjaman tersebut sebesar 15.900.000 rupiah adalah. Untuk soal seperti ini, maka langkah pertama adalah tentunya kita harus mencari berapa keuntungan bank ya dari pinjaman kita dengan cara mengurangi mengurangi dana total dengan pinjaman ya, kita kurangi, maka kita coba kurangi yang didapatkan oleh bank atau bunga bank kita kurangi aja 15.900.000 ya, kita kurangi 12 juta, maka kita dapatkan nilainya adalah 3.900.000 rupiah. Nah, inilah bunga yang diterima oleh bank. Keuntungan bank 3.900.000 rupiah selama 1 tahun. Nah, berikutnya kita akan hitung berapa lama jangka waktu untuk mendapatkan 3.900.000 rupiah ya. Tentunya bunga itu sama dengan ya modal awal dikalikan dengan suku bunga bank 6,5%. Dikali jangka waktu. Nah, ini yang kita ditanyakan, berapa tahun jangka waktunya. Nah, kita taruh di sini 3.000 bunganya. Tadi ini kita bawa ke sini 3.900.000 sama dengan modal awal, modal pinjaman 12 juta 6,5% sama artinya dengan 6,5/100 dikali jangka waktu. Nah, ini bisa dicoret, ini coret, ini bisa juga dicoret 2, ini coret, sisalah di sini 3.900, di sini 120 kali 6,5 kali jangka waktunya berapa tahun. Ini bisa kita coret lagi angka-angkanya, nolnya coret. Nah, jadi 390 tinggal dikalikan aja. Kita kalikan 12 kali 6,5, kita dapatkan 78 kali jangka waktu. Ini sisanya 390. Maka langkah terakhir adalah untuk jangka waktu sama dengan 390 kita bagi 78. Maka setelah kita bagi 390 bagi 78, maka kita dapatkan jangka waktunya adalah 5 tahun ya. Jadi jawabannya adalah 5 tahun. Jadi selama 5 tahun bank mendapatkan keuntungan 3.900.000 rupiah ya. Semoga bisa dipahami. Kita lanjut ke soal nomor 3. Kita lanjut ke soal nomor 3. Jika suatu modal sebesar 15 juta rupiah
dibungakan dengan bunga tunggal sebesar 1,2% per bulan, maka dalam waktu berapa bulan agar modalnya menjadi 2 kali lipat banyaknya dari modal semula? Maka untuk soal nomor 3 ini pertanyaannya adalah berapa bulan ya. Jadi ini masih ada jangkau pertanyaannya, jangka waktu masih sama dengan soal nomor 2 sebelumnya. Jadi yang perlu kita cari adalah berapa keuntungan bank setelah kita pinjam. Di sini kita lihat menjadi 2 kali lipat. Maka kalau modalnya 15 juta, kita minjam 2 kali lipatnya berarti kan 30 juta. Dari 30 juta, bank sudah mendapatkan keuntungan 15 juta. Kita minjam 15 juta, bank untung 15 juta. Nah, jadi untuk mencari jangka waktu sama seperti soal nomor 2, keuntungan bank. Jadi keuntungan bank atau bunga bank itu kan modal awal dikali dengan suku bunga 1,2% dikali jangka waktu yang ditanyakan. Ini yang ditanyakan jangka waktunya. Bunga keuntungan bank ya, ini keuntungan bank. Jadi keuntungan bank itu kan tadi 15 juta kan, 2 kali lipat 30 juta jadinya. Nah, 2 kali lipat dari 15 juta. Nah, jadi nilainya adalah 30 juta. Dari 30 juta ini modalnya 15. Bank juga dapat 15 juta. Jadi di sini dapatnya bank adalah 15 juta. Sama dengan modal awal 15 juta juga. Dikali suku bunga 1,2%, artinya 1,2 per 100 dikali N kan, ini boleh dicoret, ini boleh dicoret 2, coret nolnya, ini juga coret nolnya 2. Kemudian ini bisa berapa ini, 4 coret nolnya di sini, ini sama 4 coret nolnya 4, ini juga 4 ya. Oke, bisalah di sini 1.500, ini 1.500, ini sisa 15 dikali 1, kali N. Ini pun masih sama angkanya, ini bisa dicoret. Ini sisa 1 di sini, sisa 1 dengan 0,2 berarti 100. 1,2 kali jangka waktu. Maka jangka waktunya adalah ini 100 kita bagi dengan 1,2. Kalau teman-teman bingung pembagian koma, tinggal komanya dihilangkan 12 dengan catatan di sini tambah 1 nolnya 1000. Nah gitu ya, jadi tambahkan. Kalau ini dibagi maka dapatlah nilainya adalah 83,333 dan seterusnya. Maka ini kita bulatkan. Jadi jangka waktunya di sini tidak ada 83, kita bulatkan menjadi 84 bulan. Jadi jangka waktu bank untuk mendapatkan keuntungan 15 juta itu adalah 84 bulan. Jadi jawabannya adalah jadi mungkin perlu di garis bawahi di sini adalah mungkin ada nanti soal ketemu beda. Kalau ada kata 3 kali lipat, ini kan 2 kali lipat. Kalau ada soal menjadi 3 kali lipat, itu kali lipat, maka yang tadi semula kalau 3 lipat tinggal dikalikan aja. Ini dikalikan 3, kalikan 3 berarti kalikan 3 dapatlah 45 juta kan, 45 juta. Dari 45 juta ini keuntungan bank adalah ya tinggal dikurangi aja, 45 dikurangi 15
Kita lanjut ke soal nomor 4. Mizi membeli secara kredit sebuah sepeda motor dengan uang muka atau DP atau down payment sebesar 2 juta rupiah. Sisanya 10 juta diangsur selama 4 tahun. Tingkat suku bunga kredit flat sebesar 18%. Berapa total kredit Mizi yang harus dibayar selama 4 tahun kredit? Untuk menjawab soal ini, karena pertanyaannya adalah total kredit, maka hitungan kita mulai dari kalimat ini. Jadi dari sini sudah kredit ya. Kalau ini cash, cashnya, DP-nya uang cash. Ini sisanya adalah di kredit. Jadi total kredit. Jadi total kreditnya tentunya adalah sisa pembayaran kita ya, sisa pembayaran kita atau anggaplah modal atau sisa pembayaran kita seharusnya di sini, sisanya ditambah dengan bunga yang diperoleh bank selama 4 tahun. Sisa angsurannya adalah 10 juta. Ditambah dengan bunga dari bank, hitung dengan cara ya ini sisa angsuran 10 juta dikali dengan suku bunga dari kredit 18% dikali dengan jangka waktu kredit 4 tahun, maka ini 10 juta ditambah dengan ini 18% sama artinya dengan 18/100 dikali 4. Ini bisa dicoret dulu. Nah, ini dicoret. Sisanya di sini ini tulis dulu 10 juta. 10 juta ditambah ini sisanya adalah 100.000. 100.000 dikali 18 dikali 4. Ini kalau dikalikan dengan menggunakan alat hitung, nilainya adalah 7.200.000. Maka ditambah dengan sisa angsuran kita ya, sisa angsuran kita 10 juta. Jadi 7.200.000 ini adalah keuntungan dari pihak kredit. Ditambah dengan 10 juta, maka total kreditnya adalah 17.200.000 rupiah. Ya, jadi jawabannya adalah 17.200.000 rupiah. Jadi di sini ada beberapa yang perlu diketahui definisi. Jadi kredit flat itu adalah kredit dengan angsuran tetap ya. Ini angsurannya tetap. Angsuran tetap. Kredit flat. Semoga bisa dipahami. Semoga video kali ini bermanfaat bagi teman-teman yang nantinya akan dinyatakan lolos TKD dan mengikuti TKB atau tes kemampuan bidang. Jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan tekan tombol loncengnya untuk dapat update soal terbaru berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.